pemirsa, kembali lagi di Special Talk Show bersama Dinas Syariah Islam Aceh. Dan saya masih bersama Dr. Tengku Haji Aji Darmatsyah LCMA selaku dosen UIN Araniri Banda Aceh, dan juga Bapak Dr. Andes Haji Darjalil, Sekretaris Dinas Syariat Islam Aceh, yang masih membahas untuk topik menjadikan Quran dan Sunnah Nabi sebagai tuntunan pengamalan syariat Islam. Nah, bagi Anda juga nanti di segmen sekarang sudah bisa mempersiapkan pertanyaan terbaik Anda, ataupun juga Anda punya masukan dan saran yang mungkin yang sedang Anda ragukan kebenarannya, apakah benar ataupun tidak, silakan langsung bertanya kepada kedua narasumber saya. Ya, saya ke Bapak Darjalil. Pak Darjalil, ini kita berbicara jauh sebelum diturunkannya Al-Quran sebagai pedoman umat Muslim. Nah, yang menjadi sumber hukum umat Islam pertama kali ini apa ini, Bapak? Ya, terima kasih. Jadi kalau sebelum turunnya Al-Quran itu tentunya sejak nabi-nabi sebelumnya ada yang namanya suhuf. Kemudian pada nabi berikutnya ada Taurat, Zabur, dan Injil. Baik. Dan setelah Rasulullah Muhammad SAW diutus menjadi nabi, ketika saat pertama menerima wahyu di Gua Hira dengan ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ya. Maka itu adalah pada mulanya, sebelum itu agama Islam, sebelumnya tetap agama samawi, agama dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya itu agama yang sah, yang diridai oleh Allah. Tetapi setelah adanya Islam, sejak masa Rasulullah, usia Nabi 40 tahun menerima wahyu yang pertama, berarti sejak itu pula Islam itu sudah kokoh, kuat. Yang tadi suhuf, Taurat, Zabur, dan Injil itu semuanya sudah terangkum di dalam Al-Quran. Makanya kitab Al-Quran ini, agama Islam boleh dikatakan sebagai agama yang sempurna. Baik. Agama yang sempurna. Sebagaimana sering kita mendengar firman Allah, mungkin surat Al-Baqarah. Bukan. Al-Imran. Bukan, satu lagi. Al-Maidah ayat 3. Itu dijelaskan, telah aku sempurnakan agamamu untukmu pada saat itu, untuk Nabi kita Muhammad. Kita semuanya ini adalah umat Nabi Muhammad, berarti untuk kita semua. Telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan aku syukurkan nikmatku kepadamu, dan aku ridai Islam menjadi agamamu. Al-yaumal akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Jadi di ayat ini berarti semua yang tadi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak Nabi Adam dan seterusnya itu terangkum semua di dalam Al-Quran. Begitu sempurnanya agama terakhir, agama Allah itu yang ada pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah menjadi sumber hukum. Yang paling utama adalah Al-Quran dan hadis. Karena itu tidak mungkin kalau bukan itu, karena sepanjang Nabi berjalan itulah Al-Quran berjalan. Apa yang ada pada Nabi itulah berdasarkan tuntunan Al-Quran. Maka pesan Nabi di dalam hadis, aku tinggalkan kepada kamu 2 warisan, 2 pusaka. Dan apabila kamu berpegang kepada kedua-duanya itu, kamu tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Baik. Mungkin ada tambahan dari Tengku Haji Dar? Baik, seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi, bahwa dalam Al-Quran itu sudah mencakup semua isi kandungan suhuf sebelumnya. Yang kemudian dinamakan dengan Al-Quran, Alkitab, Dikra, dan sebagainya. Dalam ulumul Quran, Al-Quran itu didefinisikan dengan kalamullahi ta'ala al-arabi
al-munazzal ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbad bi tilawatih al-mabdu'u bi surati al-Fatihah wal maqtum bi surati Nas. Al-Quran adalah bahasa Allah dalam bahasa Arab yang turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi ibadah ketika dibaca. Kemudian dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Makanya Al-Quran itu sebagai masdarul awal, sumber pertama dalam Islam, berbeda dengan hadis kudusi dan berbeda dengan hadis nabawi. Nah, kalau hadis kudusi itu lafadznya Baik. daripada Allah, kemudian maknanya daripada Rasulullah SAW. Baik, Tengku, kita bisa berhenti dulu, Tengku, ya. Kita tahan dulu. Baik. Kita angkat penelpon. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa, Pak? Dengan Bapak Ahmad ya, Pak ya? Iya, mau tanya sama Pak Lebaran. Ya, silakan, mungkin suaranya bisa dibesarkan. Iya, Pak Ahmad, silakan pertanyaan. Ya, yang tanya begini, kan kita ada dianukan syariat Islam di Banda Aceh, kena ikut jambu. Ya. Tapi dengan sekarang nggak diadakan di masjid, diadakan di LP, tempat tertutup. Iya. Sedangkan di Al-Quran kan dibilang sama Allah, lakukanlah jamu sampai 100 kali di depan masyarakat, di depan orang-orang Muslim sebagian. Demikian Pak, ini kita menentang Al-Quran ini. Bagaimana hukumnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad. Ini ya bagus sekali ya Pak pertanyaannya Pak. Ini terkait dengan peraturan juga yang wacana dari Gubernur Bapak Irwandi, di mana memindahkan hukuman cambuk dari masjid, dari tempat khalayak ramah ke LP. Mungkin Pak Tengku, nanti kita tahan kembali, kita akan sambung kembali. Saya ke Pak Darjari dulu, bagaimana pendapat Anda dan jawaban Anda Pak? Ya, terima kasih. Nah, kami juga ingin mencoba juga ini untuk menyampaikan bagaimana ya. Tapi pemindahan ini kalau kita melihat tidak ditutupi dan tidak dirahasiakan. Dan itu boleh siapa saja datang, hanya tempatnya dipindah di LP. Dan di LP itu memang sebenarnya tempat secara spesial, khusus dia. LP itu. Tapi ya mungkin orang merasa kesulitan datang ke sana karena harus menempatkan KTP, harus didaftar di buku ekspedisi atau agenda. Nah, itu yang menyebabkan orang masyarakat kita ini susah untuk datang ke sana. Dan selama ini yang sudah-sudah memang di masjid dan dilakukan pada hari Jumat. Tujuannya apa? Supaya masyarakat dapat menyaksikan sebagai efek jera bagi pelaku jarimah untuk diketahui, karena kalau dihitung dengan hukuman pidana misalnya itu kan lama, jauh berapa tahun misalnya. Tersiksa anak istri di rumah untuk menghidupi keluarganya misalnya. Tapi dengan ini hanya sebentar, dicambuk pun ada batasannya, gerakan tangan tidak penuh full. Mungkin kadang-kadang termasuk misalnya yang non muslim pun kalau melakukan kesalahan kesalahan syariat, dia bahkan banyak yang meminta agar dihukum dengan hukum syariat Islam. Jadi mengenai tempat ini mungkin ada tambahan nanti dari Pak Doktor. Ya, mungkin saya kira demikian. Cukup ya, terima kasih. Bagaimana nih untuk pertanyaan dari Pak Ahmad di Simpang Surabaya, Tengku Ajidar? Kalau kita merujuk kepada fikih, memang sebenarnya pelaksanaan uqubah itu, pelaksanaan hudud dilakukan di depan umum. Karena maqasid syariah itu untuk memberi efek jera kepada pelaku lain. Misalnya ada pelaku lain yang ingin atau berencana ingin melakukan hal yang sama, mereka sudah melihat kalau saya nanti melakukan seperti ini, saya akan diberlakukan hukum seperti ini, sehingga ia mengurungkan niatnya untuk melakukan itu.
Itu diantaranya hikmah pada ayat qisas. Diberlakukan qisas, ada maqasid syariah di sana. Nah, sehingga Al-Quran menyebutkan walil qisasi hayatun. Qisas itu ada kehidupan. Pengertian ada kehidupan ketika pembunuh diberlakukan qisas di depan umum, lalu dilihat oleh orang-orang yang punya rencana untuk membunuh. Nah, ia mengurungkan niatnya tidak jadi membunuh. Ketika ia tidak jadi membunuh, berarti sudah ada kehidupan. Sasaran bunuh dia tidak jadi terbunuh, berarti kan sudah ada kehidupan. Makanya dalam Al-Quran, hikmahnya di situ, walil qisasi hayatun. Jadi qisas itu ada kehidupan, itu hikmahnya. Tapi kalau umpamanya diberlakukan, katakanlah dilokalisasi misalnya, nah kalau maqasid syariah itu tercapai boleh, tapi kalau dilokalisasikan tidak tercapai maqasid syariah, nah ini para ulama kan belum sepakat dalam hal itu. Nah, dalam konteks di Aceh, pemindahan eksekusi itu dari tempat umum ke lokasi lain, katakanlah seperti disebut tadi LP, kalau tidak tercapai maqasid syariah, sebagian besar ulama kan tidak menyetujuinya. Tapi kalau pemindahan eksekusi dari tempat umum ke lokasi tertentu seperti LP tercapai maqasid syariahnya, artinya bisa juga mencapai efek jera kepada publik. Nah, itu mungkin sebagian ulama menyetujuinya. Nah, dalam hal ini untuk kasus kita di Aceh ini perlu ada istilahnya muzakarah ulama. Nah, jadi apakah pemerintah sudah melakukan muzakarah dengan ulama atau belum? Nah, ini kan yang lebih tahu tentu pemerintah, apakah sudah ada keputusan daripada ulama atau belum. Nah, kalau menurut saya seperti itu. Kesimpulannya kalau menurut saya, hukum asalnya eksekusi cambuk itu ataupun hudud itu, apalah namanya misalnya qisas, itu harus diberlakukan di depan umum untuk tercapai maqasid syariah, yaitu efek jera kepada yang lain. Betul. Kalau dipindahkan atau tempatkan di satu tempat, boleh kalau tercapai maqasid syariah. Apakah sekarang sudah tercapai? Nah, ini yang masih belum pasti apakah tercapai maqasid syariah di saat dipindahkan ke tempat lain. Karena sebagian orang masih menganggap ini tertutup. Meskipun di sana ada orang-orang yang mengatakan kalau di depan publik itu melanggar HAM karena sekali dilihat oleh anak-anak, nanti bisa berefek lain kepada anak-anak misalnya. Memang ada benarnya. Cuman syariah ini sebenarnya cukup adil. Dia tidak memberlakukan suatu hukum kalau membawa efek negatif daripada hukum itu sendiri. Nah, tetapi sebaliknya, syariat melakukan hukum untuk mendapatkan maqasidnya. Jadi kalau maqasidnya di lokasi lain ada, ya silakan. Tapi lagi-lagi dalam hal ini, karena yang menjadi eksekutor ini kan pemerintah. Betul. Harus kembali ke putusan kepada pemerintah, melibatkan ulama dulu. Ini kalau menurut pendapat saya harus melibatkan ulama dulu, sehingga tidak terjadi kegaduhan dalam masyarakat. Betul. Ini kalau Anda sendiri ini, kalau saya boleh tahu lebih kemana nih condongnya? Apakah setuju dialokasikan di LP atau tetap di tempat umum nih, Tengku? Memenuhi maqasid. Kalau memenuhi maqasid. Saya kembali kepada maqasid tadi, saya pernah mewacanakan bukan LP namanya, tetapi dibangun satu tempat khusus untuk tempat cambuk, untuk mengeksekusi itu. Jadi di situ nanti kita bisa selektif, anak-anak tidak boleh masuk misalnya. Kalau orang-orang dewasa yang justru perlu melihat untuk memberikan efek jera, itu silakan masuk. Jadi kalau wacana saya ya bukan LP namanya, tapi ada sebuah
Tempat khusus ya. Tempat khusus untuk cambuk. Ya barangkali ini terkait dengan anggaran pemerintah lagi. Nah, ya. Baik. Nah, begitu juga Pak Ahmad tadi penelpon ya, di mana ini mudah-mudahan sudah mendapatkan jawaban yang tepat sekali. Ya, jadi kalaupun dialokasikan di tempat yang baru seperti LP misalnya tadi yang sudah disebutkan, ini tetap masih bisa disaksikan oleh khalayak ramai. Cuman ada sedikit hambatannya mungkin ya, tadi periksa agak-agak ribet seperti itu. Baik, mungkin ada juga pertanyaan yang lain dari pemirsa terkait dengan Quran dan Sunnah Nabi sebagai tuntunan pengamalan syariat Islam. Tengku Ajida tadi sempat terputus di mana kita berbicara tentang Al-Quran sebagai pedoman umat Muslim. Nah, ini di dalam Islam sendiri kan juga ada kaidah-kaidah yang mengatur ya, yang berkaitan dengan ibadah vertikal dan ibadah horizontal. Mungkin Anda juga bisa menjelaskan kepada pemirsa seperti apa perbedaan ibadah vertikal dan juga horizontal. Kalau dalam fikih itu kan sering disebut dengan ibadah mahdah dan ibadah ghairu mahdah. Ya. Ibadah yang langsung kepada Allah seperti salat, puasa, haji. Ada ibadah yang berhubungan dengan manusia. Ya, misalnya ibadah zakat berhubungan dengan Allah sekaligus berhubungan dengan manusia. Ada juga ibadah-ibadah lainnya seperti ibadah sunat, hibah, sedekah, ya, memuliakan tamu, apalagi misalnya ini bulan Ramadan. Ini kan ada hubungannya dengan masyarakat, sehingga orang menyebutnya ini ibadah sosial, ya. Nah, seperti itu. Jadi ada ibadah yang langsung kepada Allah seperti puasa, yang tahu itu Allah, dan yang dapat mendetek itu cuma Allah. Yang tahu orang yang berpuasa dan Allah. Tuhan. Jadi tidak ada alat yang dapat mendetek apakah orang tersebut berpuasa ataupun tidak. Nah, itu kan langsung kepada Allah. Nah, jadi kalau ibadah sosial, kalau kita ricikan kan tidak mungkin terlalu banyak ibadah sosial. Sampai senyum saja itu sudah merupakan ibadah, ya. Nah, jadi seperti itu. Baik, nah memang kita di masyarakat Aceh sendiri ini yang sudah terbiasa untuk pelaksanaan syariat Islam, ya, dan kita juga setiap harinya mengamalkan sebagaimana yang sudah tertuang dalam Al-Quran, dan kita juga wajib untuk melaksanakan segala peraturan yang sudah dituliskan seperti itu. Nah, kalau untuk Pak Darjalil, ini kita melihat ada hadis dan juga sunnah. Seberapa penting ataupun bagaimana peran penting hadis dan sunnah dalam mengembangkan hukum Islam di masyarakat? Ya, terima kasih. Ini tentunya kembali tadi, Al-Quran adalah tuntunan, petunjuk. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya. Jadi Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia dan berikut penjelasannya, serta yang dapat membedakan antara yang hak dengan yang batil, yang benar dengan yang salah. Mungkin Al-Quran ini adalah sebagai sumber utama, maka ada juga hal-hal yang di dalamnya mungkin belum ada penjelasan rinci, sehingga ada hadis dijelaskan oleh Nabi bagaimana cara, seperti misalnya contoh ibadah yang sangat penting sebagai tiang agama adalah salat. Cara pelaksanaan salat sebagaimana ditunjukkan oleh Nabi. Hadis Nabi, salatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku salat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Jadi bagaimana dipraktekkan oleh Nabi, seperti itu akan kita ikuti. Dan juga banyak hal lain juga mungkin yang tidak dijelaskan secara rinci, tetapi itu diwajibkan kepada hamba, seluruh umat manusia. Coba di antara manusia ini ada yang taat melaksanakan perintah Allah dan ada yang tidak mau, maka muncullah yang disebut selama ini, misalnya ada kafir yang tidak boleh sebut lagi kafir, katanya non-muslim. Nah, itu sudah jelas batasannya sebenarnya. Itu sudah bertentangan ya? Sudah bertentangan sebenarnya. Di dalam Al-Quran banyak, misalnya innal ladzina kafaru sawaun alaihim. Sudah jelas itu. Orang kafir, dia padahal tahu
bahwa baik diberi peringatan ataupun tidak diberi peringatan, dia tetap tidak mau beriman. Inilah yang namanya hidayah. Jadi kemacu kepala tadi, Al-Quran dan Sunnah ini adalah tuntunan di dalam pengamalan syariat Islam di Aceh. Karena dasar itulah sehingga Islam menjadi ada di Aceh. Ada di mana-mana, tidak ada di Aceh. Di seluruh kaum muslimin dan muslimat yang ada di dunia ini berdasarkan petunjuk Al-Quran dan hadis ini. Iya, baik. Nah juga kita melihat di keseharian zaman sekarang juga sudah ada Quran yang dipalsukan ya Bapak ya. Nah ini sangat miris sekali. Oleh karena itu diharapkan juga dan juga diwajibkan kepada umat muslim untuk selain membaca juga bisa memahami, harus bisa memahami, bahkan juga ini menghatamkan begitu ya Ustaz, Bapak ya. Betul, nah baik. sekali. Nah ada pertanyaan lagi dari pemirsa, silakan, kami masih menunggu di 0812 7940 7106. Nah ini masih terkait, saya kembali lagi ke Tengku Adjidar tentang penerapan syariat Islam di keseharian. Dalam keseharian di Tengku ini tentang saya ambil contoh kecil seperti halnya pernikahan. Ini tentang mas kawin. Ada dalam Quran dan juga hadis ya Tengku. Kita tahan dulu Tengku, nanti kita akan segera kembali untuk menjawab untuk pertanyaan satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Special Talk Show.